Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahayu Mikwati, tentunya di mana? Di rumah konseling saya. Rumah tempat kita berbagi dan bercerita. Ngomong-ngomong nih tentang rumah ya. Rumah tangga. Rumah tangga itu kadang-kadang ada banyak permasalahan. Salah satunya itu perselingkuhan. Nah, apa sih perselingkuhan? Perselingkuhan itu adalah pelanggaran ketidaksetiaan seorang pasangan ke pasangannya. Nah, itu yang namanya perselingkuhan. Jadi, adanya kebohongan atau pelanggaran komitmen antara pasangan. Nah, ngomong-ngomong juga masalah selingkuh, pada video kali ini saya akan memberikan nih apa aja sih ciri-cirinya pasangan yang sedang berselingkuh. Nah, untuk itu tetap tonton di channel saya, jangan di skip ya. Dan jika belum subscribe maka silahkan subscribe terlebih dahulu. Oke, silahkan. Terima kasih yang sudah subscribe. Oke, ciri-ciri pasangan yang sedang melakukan sebuah perselingkuhan, khususnya ini adalah untuk hubungan yang orang yang sudah berkeluarga, gitu ya. Ciri-ciri pertama, mulai memperhatikan penampilannya. Nah, jadi pasangan itu memperhatikan penampilan dia secara detail, gitu kan ya, kayak kata orang itu puber kedua, walaupun sebenarnya puber kedua itu nggak ada sebetulnya ya. Penampilannya yang biasanya biasa saja nih, penampilannya kalau misalnya mau ke pasar, biasa-biasa aja nih. Kalau keluar rumah nganter anak biasa-biasa aja, ini luar biasa gitu ya, pakai alis sinchan, kemudian lipstick, kemudian merah-merah pipi, merona, dan lain-lain. Parfum yang biasanya biasa aja, ini semerbak wangi banget sampai 10 meter tuh baunya ya. Begitu juga kalau suami yang berselingkuh. Nah, dia juga akan memperhatikan penampilannya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang tadinya pakai minyak rambutnya 1 ons jadi 1 kilo, sampai licin banget ya, licin sampai salad aja bisa jatuh gitu ya kalau lengket, kalau nempel. Terus parfum yang biasanya cuman di tetet 2 titik, ini bisa semuanya dipakein parfum, sampai jempol kakinya juga dipakein parfum gitu ya. Itu dia sangat memperhatikan penampilan. Belum lagi bajunya rapih. Kalau nggak rapi dia nggak mau. Beb, kenapa nih bajuku nggak rapi setrikanya gitu ya, kenapa nih masih ada yang kusut. Dia protes karena dia sedang ingin memperhatikan penampilannya. Biasanya ya, ibu-ibu nih atau bapak-bapak yang pasangannya, suami atau istrinya yang sedang berada di puncak karir. Nah, itu rentan sekali mengalami mendapatkan pujian-pujian dari orang luar gitu ya. Nah, dia terasa jadi ini nih, senang, suka gitu. Udah lama nih nggak dapet pujian-pujian, nggak dapet sanjungan. Nah, itu hati-hati. Nah, oleh karena itu kita jangan lepas nih. Jadi kita jangan kalah nih sama orang di luar sana untuk memberikan support, perhatian gitu kan di masa karirnya yang sedang menanjak itu. Kemudian yang kedua adalah emosinya yang berubah. Mungkin selama ini pasangan kita itu adalah yang humble, kemudian sama kita itu hangat, sama kita itu suka bercanda. Ini bawaannya pengen marah gitu, pengen marah aja. Kenapa gitu? Kadang-kadang kita juga bingung, kenapa sih nih orang kok maunya marah aja gitu, semua salah. Padahal sebetulnya pasangan kita itu dia lagi rungsing sendiri aja.
dia bingung gitu kan, mungkin bingung mengatur jadwal pertemuan dengan kekasih gelapnya. Nah, sehingga dia menjadi marah-marah. Satu sisi dia mau ketemu nih sama kekasih gelapnya di satu sisi, tapi dia harus menjadi seorang ayah atau ibu di rumah gitu kan, ngurusin keluarga. Nah, itu bikin jadi dia nggak terima tuh kayaknya tuh. Akhirnya kan dia marah, uring-uringan. Kemudian 3 adalah antusias menceritakan orang lain. Siapa sih orang lain itu? Ya siapa aja yang dia temui gitu kan ya. Dia menceritakan misalnya teman kantornya. Beb, di kantorku itu ada loh pegawai baru misalnya. Dia itu penampilannya tuh keren gitu, enak dilihat. Kok bisa ya, padahal dia itu juga udah berumah tangga misalnya gitu ya, anaknya juga banyak, tapi kenapa ya kok dia itu bisa keren, terus bisa misalnya dia kagum nih sama pimpinannya, bisa memimpin banyak orang gitu kan ya, cara ngomongnya enak, ngomongnya itu berbunga-bunga gitu ya, antusias berbinar-binar gitu kalau ngomong tuh ya. Nah itu hati-hati ya. Nah, jadi itu salah satu cirinya juga. Kemudian yang keempat adalah HP tidak boleh disentuh. Lihat dong Beb, HP hack gitu ya. Biasanya handphonenya itu diletakin aja di kalau dia mandi misalnya ya HP-nya di kamar gitu, kalau dia makan HP-nya juga di kamar. Ini enggak, handphonenya dia was-was banget nih sama handphonenya, takut-takut kalau pasangannya itu melihat handphone gitu kan ya, tidak sengaja membuka handphonenya atau tidak sengaja mencari sesuatu atau pinjam handphonenya, sampai kemana-mana itu handphone dikantongin ya, dikantongin, nggak boleh disentuh sama siapa aja. Nah yang kelima adalah mulai menjaga jarak. Mulai jaga jarak gimana ya, body language-nya, gerak-geriknya itu yang kita perhatikan ya. Jadi kok biasanya nonton TV ini berdua gitu kan ya, ini enggak, dia lebih seneng menyendiri gitu kan, lebih seneng buka handphone gitu kan, senyum-senyum sendiri buka handphone gitu. Nah dia jaga jarak nih gitu kan, nggak mau deket-deket sama kita, sampai-sampai bisa aja nih kalau dia lagi di teras lihat handphone gitu misalnya, ada kita dateng kaget, padahal kita nggak ngapa-ngapain ya, tapi dia kaget gitu kan ya, saking dia itu tadi betul-betul ada sesuatu yang dirahasiakan gitu. Kemudian yang keenam itu adalah perhatian yang berlebihan kepada pasangan. Jangan salah ya, hati-hati juga nih moms dan dad di rumah ya. Jika suami atau istri kalian itu memberikan perhatian lebih, misalnya tiba-tiba pulang ke rumah membawa bunga. Hai beb, nih aku bawain bunga nih, bunga yang terbaik sekota ini. Hai beb, aku beliin baju baru. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa kok dia jadinya memperhatikan kita, bukannya dia sedang berselingkuh gitu kan ya? Karena dia itu merasa bersalah gitu, merasa bersalah kepada pasangannya. Justru dia takut ketahuan, sehingga yang tadinya dia tidak perhatian, justru dia berlebihan banget perhatiannya ya. Kemudian yang ketujuh itu sulit dihubungi. Sulit dihubungi. Telepon gitu, udah makan siang apa belum gitu kan ya, telepon oh nggak bisa, telepon yang Anda tuju sedang tidak aktif, jam makan siang tuh nggak aktif handphonenya. Telepon lagi deh sore nih, kemana ya, jam pulang kerja, telepon yang Anda tuju sedang tidak aktif. Oh my god gitu kan ya, kenapa nih, kenapa kok handphonenya tuh nggak aktif gitu, banyak kan nggak aktifnya deh gitu, banyak kan susah ditelepon gitu. Kadang pun ditelepon, udah dulu ya beb, aku lagi sama klien, udah dulu ya beb, aku lagi sama bos, atau udah dulu ya beb, aku lagi meeting. Nah kemudian yang ke-8 adalah perubahan kebiasaan seks yang berubah.
Kalau misalnya itu kan kadang-kadang ya orang udah berumah tangga nih, kehidupan seksnya itu mungkin dari sentuhan ya kan. Tadinya mungkin tidur ngadep berhadapan, ini jadi enggak nih, membelakangin gitu kan. Tadinya mau disentuh, ini enggak. Jangan sentuh-sentuh deh Beb. Ih, aku lagi banyak pikiran nih. Jangan sentuh-sentuh deh gitu kan. Nah, dia menjaga jarak gitu kan dalam hubungan itu. Kemudian yang kesembilan itu adalah bilangnya suka lembur. Lembur, pulang sore, pulang malam, atau bisa-bisa dia kerja, bilangnya keluar kota gitu kan, berhari-hari bilangnya aku lagi ada kerjaan di luar kota sehingga nggak bisa pulang gitu kan ya. Nah, kemudian yang ke-10 apa nih? Ambil alih masalah keuangan. Biasanya keuangan kita nih, semua kita yang atur. Biasanya ibu-ibu yang atur ya. Ini enggak, semua diambil alih sama si Pak Su gitu ya. Diambil alih, udah dia yang pegang gitu, dia yang atur. Karena kenapa? Karena dia takut ketahuan nih kan keuangannya itu tadi. Mungkin dia mau memberi siapa di luar sana seperti itu yang mungkin kita tidak boleh tahu. Dan yang ke-11 adalah rasakan feeling kita. Kalau memang sudah ada feeling yang sekiranya itu janggal ya. Nah, kita perdalam lagi, kita cari tahu lagi, kita cari bukti-bukti lagi. Karena apa? Biasanya orang yang sudah menikah itu feelingnya kuat. Kenapa? Karena dia sudah tahu kebiasaan-kebiasaan masing-masing pasangannya. Misalnya yang tadinya suaminya biasa aja, nggak yang terlalu memperhatikan penampilan, ini kok jadi memperhatikan penampilan gitu kan ya. Yang biasanya nggak suka komen-komen gitu, ini kok jadi suka komen. Yang biasanya nggak suka istilahnya itu beli baju gitu kan, lebih mementingkan mungkin pakaian anak atau keperluan yang lain dalam rumah tangga, ini kok dia kayaknya lebih ingin membeli pakaian, sepatu dan lain-lain, penampilannya itu lebih oke gitu kan ya. Nah, itu jadi feeling-feeling itu kebiasaan-kebiasaan yang pasangan-pasangan masing-masing pasangan tahu biasanya ya. Jadi feelingnya itu lebih diklikkan lagi. Nah, jadi itu ke-11 ciri-ciri atau tanda-tanda pasangan yang sedang melakukan perselingkuhan. Tapi nggak selalu sih ya. Kayak tadi misalnya memperhatikan pasangan ya, mungkin karena dia naik jabatan jadi dia ingin aja memperhatikan pasangan, barangkali kan. Mungkin dia tadi yang nggak suka pakai minyak wangi karena sekarang ini dia lebih ada di istilahnya mungkin pekerjaannya itu berhubungan dengan banyak orang, jadi dia nggak enak aja kalau nggak pakai minyak wangi. Jadi dia pakai minyak wangi dan memperhatikan penampilan, barangkali kan ya. Tadinya ya tadi sulit dihubungi, misalnya lokasi kerjanya yang jauh dari sinyal, misalnya nggak terjangkau. Nah, bisa saja seperti itu ya. Tapi memang biasanya tanda-tanda ini terjadi pada orang yang sedang melakukan perselingkuhan gitu ya. Jika ini terjadi bagaimana gitu kan? Aduh, pasanganku selingkuh, apakah Anda akan menangis berbulan-bulan gitu kan ya? Aduh, gimana nih? Apakah Anda akan memasang mata-mata gitu kan? Apakah Anda akan selalu menguntit pasangan Anda gitu kan? Nah, jika ini terjadi maka apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan adalah yang pertama, cobalah untuk berpikir positif dulu sebelum semuanya memang betul-betul buktinya 100%. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga suami istri saya yang sedang bekerja dijauhkan dari hal-hal buruk, dilindungi, tetap setia. Itu saja. Kalian kita berserah kepada Allah. Yang ketiga adalah kita introspeksi diri ya. Introspeksi diri bahwa kita
sekarang mungkin sebagai istri seorang pejabat kita harus bagaimana, sebagai suami yang mungkin istrinya sedang menjabat juga kita harus bagaimana agar seimbang, agar kita juga memberikan pelayanan terbaik kepada pasangan kita. Yang keempat itu adalah perbaiki komunikasi dan hubungan, ya. Jadi jangan langsung ada ciri-ciri, wah ini ada ciri-ciri nih, indikasi nih kayaknya selingkuh nih kayaknya, tiba-tiba pulang nih pasangannya, langsung perang, gelas terbang, piring terbang, panci terbang, nggak tahu apalagi yang terbang, semua terbang. Nah itu justru akan memperkeruh dan memperburuk situasi di dalam rumah tangga, ya. Jadi jangan seperti itu, lebih baik Anda tanyakan secara langsung, secara baik-baik dengan timing yang tepat. Nah, dan jika Anda tidak bisa mengatasinya, maka Anda konsultasikan dengan seorang profesional, konselor, bisa psikolog, bisa gitu kan ya. Anda konsultasikan. Jadi bisa dibicarakan dan bisa mendapatkan sebuah solusi yang baik. Oke, teman-teman. Itu tadi adalah ciri-ciri pasangan yang berselingkuh. Semoga tidak terjadi pada kehidupan kita ya. Semoga kita semuanya aman, damai, dan bahagia. Jangan lupa like, subscribe, dan share serta komen video saya kali ini ya. Jangan lupa juga untuk kalian terus menonton dan tunggu video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.